Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok HUT. Nama saya Harden Rizky Maulana. Saya Maradi Mustafa. Saya Triwayu Sumber Pratama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah latar belakang dari Perang Banjar, faktor-faktor yang mempengaruhi Perang Banjar, tokoh-tokoh yang terlibat di Perang Banjar, dampak dari Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905. Namun, sumber Belanda menyebutkan bahwa perang ini berlangsung sekitar tahun 1809 sampai dengan 1863. Sebenarnya, pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan Banjar. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II pada tahun 1785 dan menyiapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Akan tetapi, ada satu pewaris tahta yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir. Dengan bantuan sang paman yang bernama Arung Turawe, Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Faktor yang mempengaruhi: 1. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. 2. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. 3. Sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Tokoh yang terlibat: 1. Pangeran Hidayatullah. 2. Pangeran Antasari. 3. Demang Rahman. 4. Tumenggang Surapati. 5. Tumenggang Abdul Jalil. 6. Penghulu Rasyid. 7. Panglima Wangkang. 8. Sultan Muhammad Saman. 9. Panglima Batur. 10. Ratu Zaleha. Dampak dari peperangan tersebut: 1. Kesultanan Banjar dibubarkan. 2. Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan dan seluruhnya. 3. Dikuasai berbagai sumber daya di Kalimantan. 4. Tidak adanya penerus yang ideal. 5. Sistem birokrasi lama dihapuskan. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai mangku bumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tembang batubara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron. Pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah II. Mereka juga meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi. Pangeran Antasari meneriakkan slogan "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah". Rakyat, alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sedikit demi sedikit, Perang Banjar semakin mendekati kekalahan. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia.
Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Tewek. Pangeran Antasari juga dibantu oleh dua putranya, Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Seman. Selain itu, ia juga dibantu oleh warga kerajaan, yaitu Kiai Demang Mehman dan Tumenggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari jatuh sakit. Perang Banjar mulai redup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacat. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadi Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.